Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, Luar biasa, harus lebih baik. Oke, baik. Silakan duduk kembali. makasih. Oke, adik-adik sekalian, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memohon berkat dari Tuhan. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikanlah kerajaanmu, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, silakan kembali ke tempat duduk, Vidi. Terima kasih. Adik-adik sekalian, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Adik-adik dipersilakan berdiri. Saya minta kesediaan dari adik Sula untuk memimpin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, silakan duduk. Terima kasih adik Sula. Adik-adik sekalian, sekarang Ibu minta tolong cek di bawah kolong kursi, kolong meja, samping kiri kanan, atau di atas meja, mungkin masih ada sampah yang berserakan. Tolong sampahnya dipungut dan diletakkan di tempat sampah. Ayo adik-adik. Baik, sudah cek semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada semua. Hadir semua? Luar biasa untuk kelas 8E. Baik, adik-adik, untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita melakukan ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, adik-adik sekalian, sebelum Ibu mulai menjelaskan materi kita yang baru hari ini, Ibu mau bertanya dulu untuk adik-adik semua. Ada yang masih ingat tidak materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ayo. Oke, Helin? Menemukan konsep teorema Pitagoras. Betul sekali, menemukan konsep teorema Pitagoras. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Helin. Oke, terima kasih Helin. Baik, adik-adik, materi yang akan kita pelajari hari ini masih sangat erat kaitannya dengan materi yang kita sudah pelajari minggu lalu. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adik-adik, tujuan pembelajaran kita yaitu menghitung panjang hipotenusa dan sisi segitiga siku-siku lainnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, penilaian kita hari ini adik-adik ada 3. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini akan dilakukan melalui lembar observasi sikap. Yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan dinilai melalui lembar observasi keterampilan. Dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini akan dinilai melalui LKPD yang akan kalian kerjakan. Ibu punya beberapa pertanyaan sebentar. Pertanyaan yang Ibu tanyakan ini sebentar ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan pertama, apa itu hipotenusa? Ada yang tahu? Silvan? Betul sekali, hipotenusa adalah sisi miring dalam segitiga siku-siku. Pertanyaan kedua, apakah teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku? Ya. Ayo dijawab. Iya? Ya. Kalau iya, kenapa? Alasannya kenapa hanya berlaku pada segitiga siku-siku? Destri? Ya, karena luas persegi pada hipotenusa sama besarnya dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain. Oke, betul sekali. Luas persegi pada hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada dua sisi lainnya.
Dua sisi lainnya yang dimaksud adik-adik adalah sisi tegak dengan sisi alas. Oke. Nah, adik-adik, teorema Pitagoras ini juga ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan perhatikan video yang Ibu tayangkan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar teorema Pitagoras. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat ini? Atau rumah yang berbentuk segitiga? Bawah tanda yang berbentuk segitiga siku-siku. Tanggul sungai yang menahan air agar tidak jebol. Oke, adik-adik, dari video yang kalian lihat, itu merupakan manfaat teorema Pitagoras atau bagaimana penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu minta kalian duduk dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ayo, silakan dibentuk kelompoknya. Sudah duduk dalam kelompok semua? Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan materi ajar di setiap kelompok. Baik, semua kelompok sudah dapat materi ajar dan LKPD? Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Oke. Sebentar, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan maju kelompok 1 dan presentasikan soal nomor 2. Teman-teman, Pagi. kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Silakan. Oke, silakan dijelaskan kelompok 1 kepada teman-teman kelompok lain, kenapa hasilnya sampai 17 cm. Ayo, silakan Neldis atau Elfried. Oke. Oke, baik. Hasil dari diskusi kelompok 1, mereka mendapatkan panjang sisi B adalah 17 cm. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menanggapi terhadap hasil diskusi kelompok 1 dari kelompok lain, silakan. Oke, silakan. Kami bertanya, mengapa 15 dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan? Mengapa 15 dikuadratkan ditambah dengan 8 dikuadratkan? Baik adik-adik sekalian, sebenarnya dari hasil diskusi yang kita lakukan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Tetapi ada catatannya adik-adik. Catatannya itu bahwa bisa berlaku pada bangun datar lainnya, tetapi bangun datar tersebut dibentuk oleh segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita bisa menemukan rumus teorema Pitagoras, yang artinya, coba kalian perhatikan gambar segitiga siku-siku ini. Sampai di sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Oke, sekarang Ibu punya pertanyaan refleksi buat kalian. Oke, silakan dicatat. Ayo silakan ditulis dan dikumpulkan. Oke, baik adik-adik. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang triple Pitagoras. Sekarang saya minta satu orang untuk pimpin kita untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Kakak Diva, silakan pimpin kita dalam doa. Bersama Bapa kami. Surga dimuliakan namamu. Baik, terima kasih adik-adik. Silakan istirahat sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi.